for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ova Putri Nilah Jamil. Saya Ninur Aini. Saya Mutiara Angelina. Kami dari kelompok 7 di sini ingin menjawab soal UAS yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Rizal Fahlevi. Berikut jawaban nomor 1 dari saya, soalnya yaitu jelaskan al-hikam. Syu'a'ul basirati yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu lam adamaka wala wujudaka kanallahu wala syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma alaihi kan. Al-hikam adalah kumpulan hikmah atau nasihat sufi karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam kutipan di atas, penjelasannya mengarah pada 3 tingkatan pemahaman atau pandangan hati terhadap Allah. Syu'aul basirah atau cahaya penglihatan hati, yaitu tingkat ini menggambarkan kemampuan hati untuk melihat tanda-tanda kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya, sehingga hatinya disinari oleh cahaya ketuhanan. Sinar penglihatan hati memperlihatkan kamu akan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darimu mata hati, ainul basyirah, artinya mata hati yang tadi, yaitu pada tingkatan ini seseorang menyadari ketidakadaan dirinya dan mengakui bahwa hanya Allah yang memiliki keberadaan hakiki. Pandangan ini menghapus ego manusia karena ia menyadari bahwa dirinya tidak berdaya tanpa Allah. Dan kesejatian penglihatan basirah hakiki, yaitu kesadaran tertinggi ini membuat seseorang melihat hanya keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang hakiki. Dalam pandangan ini, seseorang tidak lagi melihat keberadaan dirinya atau makhluk lain, hanya Allah yang menjadi pusat penglihatannya. Bukan akan ketidakadaanmu dan keberadaanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan keberadaannya tidak bersama dengan apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada sebagaimana dulu kala. Kesimpulannya, ketiga tingkatan ini menggambarkan perjalanan spiritual seorang hamba dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyadari keesaannya, proses ini mengajarkan seseorang untuk meninggalkan ego duniawi dan kesadaran dirinya untuk mencapai penyaksian yang sempurna terhadap Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang kekal, tidak bergantung pada ruang dan waktu, dan keberadaannya tidak dapat
disamakan dengan apapun. Nomor 2, jelaskan al-hikam li kilama tafrahu bihi ya kilama tahjanu alai. Yang artinya, tatkala berkurang apa yang membuatmu bahagia, maka berkurang pula apa yang membuatmu sedih. Penjelasannya, Al-Hikam ini mengajarkan kita tentang keseimbangan dalam hidup. Terlalu mengejar kebahagiaan duniawi seringkali membawa kita pada kekecewaan yang mendalam ketika hal-hal tersebut hilang. Sebaliknya, dengan mengurangi keterikatan pada dunia, kita juga akan mengurangi kesedihan yang mungkin timbul akibat kehilangan. Al-Hikam tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan seseorang ditentukan pada sedikit atau banyaknya cinta seseorang pada dunia seisinya. Menulis meyakini bahwa Syekh Ibnu Atha'illah tidak melarang manusia menjadi kaya atau memiliki segala hal yang membuatnya bahagia. Namun beliau mengingatkan bahwa semakin banyak manusia cinta di dunia dan itu menjadikan bahagia, maka semakin besar pula potensi kesedihan yang akan dialami ketika suatu saat apa yang dicintai dan dimiliki hilang, dicuri, mati, hanyut, atau ditelan bumi. Ulama dan ukola, orang yang berakal, mengatakan bahwa darul mufasid ahamu min jalbil masalih. Menghindari kerusakan lebih penting daripada mencari masalah. Kesimpulannya, Al-Hikam ini mengajak kita untuk hidup lebih sederhana, ikhlas, dan selalu bersyukur. Dengan demikian, kita akan terhindar dari kesedihan yang mendalam dan menemukan kebahagiaan sejati. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 3. Pertanyaannya yaitu, memiliki arti kesedihan atas ketertinggalan kebaikan tanpa disertai gerakan perbaikan adalah salah satu tanda terperdaya. Jawabannya, makna dari hikmah ini adalah bahwa merasakan kesedihan atau penyesalan akibat tidak bisa beribadah atau tidak dapat menjalankan kebaikan seperti sholat, zikir, atau kebaikan lainnya adalah hal yang wajar. Namun, jika seseorang hanya terjebak dalam kesedihan tersebut tanpa ada usaha nyata untuk bangkit dan memperbaiki diri, itu adalah tanda terperdaya. Terperdaya di sini bisa berarti seseorang terjebak dalam kesedihan semata tanpa adanya langkah konkret untuk memperbaiki keadaan. Imam Ibnu Atha'illah menekankan bahwa kesedihan itu tidaklah cukup karena kesedihan tanpa usaha perbaikan adalah bentuk ketidaksungguhan. Oleh karena itu, seseorang yang ingin benar-benar memperbaiki diri tidak hanya berhenti pada perasaan menyesal, tetapi juga harus berusaha untuk kembali kepada Allah dan memperbaiki ibadahnya. Penyesalan dan kesedihan tanpa aktivitas konkret ke depan hanya tinggal menjadi air mata kepalsuan dan semu belaka. Begitu saja penjelasan dari kami bertiga. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.